Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ibu pengasuh, orang tua kita, pengajian kita hari Rabu di Pondok Pesantren Mustaqawiyah yang tercinta ini. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Mustaqawiyah beserta keluarga. Yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang saya hormati orang-orang tua saya, kaum ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Sebagai langkah yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melanjutkan pengajian kita setiap hari Rabu di Pondok Pesantren Mustaqawiyah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau nantinya pada hari kemudian kelak. Dan sewajarnya lah kita melantunkan tanda cinta dan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini masuk kita pada hari keempat. Iya, pada hari keempat bulan Zul. Kita bertemu kemarin di bulan Zulqa'dah. Sekarang kita berada di bulan Zul, di mana bulan ini termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat dihormati dan dihargai. Karena 10 pertama bulan Zulhijjah itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, karena ada beberapa ibadah yang tergabung di bulan ini. Judulnya makanya pengajian kita ada 6 amalan yang berada di bulan Zulhijjah. Salah satunya membaca zikir.
membaca takbir, tahlil dan tahmid. Yang ketiga, puasa antara tanggal 1 sampai 9. Kemudian habis itu melaksanakan ibadah baru melaksanakan ibadah haji yang terkandung dalam di bulan ini, dan juga adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Ada 6. Di bulan yang lain tidak tergantung di situ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab, yaitu adalah Minhajul Muslim, adalah karangan Abu Bakar Al-Jazairi, mengatakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabba ila Allah ay yata'abbada lahu fiha ashra Dzulhijjah ya'dilu siyama kulla yawmin minha bisiyamin sanatin wa qiyamin kulla laylatin minha biqiyamin laylatil qadari. Tidak ada hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 1 hari puasa di dalamnya setara dengan 1 tahun di bulan, bersetara dengan 1 tahun. Dan 1 kali kita sholat malam di dalamnya setara dengan sholat malam seperti malam Lailatul Qadar. Mandung laksanaon. Alhamdulillah. Isialang nama muasohon nasadari di bulan sama halnya ibadah seperti yang puasa 1 tahun. Siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail atau salat malam dalam kurung yaitu salat tahajud, sama halnya dia yang salat pada malam Lailatul, yang mana Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini, yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 ada isinya. Yang pertama pada tanggal 1 Dzulhijjah itu, disitulah Allah mengampuni dosanya Adam alaihi salatu wassalam. 200 tahun lamanya beliau berpisah ataupun dipisahkan Allah dengan salah satu pelaksanaan yang dilarang pada saat itu. Maka Allah memisahkan mereka dengan istrinya selama 200, dan beliau tetap berdoa mengumandangkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun lamanya dalam sejarah berketepatan pada tanggal 1 Dzulhijjah itu Allah mengampuni adalah dosa Nabi mengampuni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka mansoma, barang siapa yang memuasakannya pada hari itu, Allah mengampuni segala dosanya. Hari kedua, tapi hukumnya ini sunnah ya. Yang kedua, pada tanggal 2 Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam
yaitu mengeluarkan beliau daripada perut. Apa doa beliau? La ilaha subhanaka inni kuntu minaz. Dari kesukaran, kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, maka perbanyaklah doa ini. Semoga bangsa kita, negara kita, khususnya umat Islam ini keluar daripada kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, yang menerpa umat Islam di dunia, khususnya di negara kita ini. Perbanyaklah doa itu. Semoga ada jalan keluar. Pasti Allah ada jalan keluarnya, ada hikmah di balik itu. Maka orang yang memuasakannya pada hari itu, Allah memberikan kepadanya bahwa dia seakan-akan beribadah 1 tahun penuh tanpa melakukan maksiat, tanpa melakukan maksiat. Itu sudah lewat Pak Ustadz. Hari ketiga Allah mengabulkan doanya Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria, yang mana Nabi Allah Zakaria berumah tangga yang istrinya bernama Aisyah. Pula bahasa dia lai gorarna Elizabeth. Bibi ete ni Maryam binti Imran. Istri Nabi Allah Zakaria 100 tahun lamanya belum mendapatkan keturunan. Orang berkata lain, sudah nenek-nenek, sudah beruban, dan semuanya tidak akan mungkin lagi akan melahirkan. Umur 80 atau umur 100, ini di atas 100 tahun lah umurnya ini. Tapi Allah memberikan semua yang anggapan manusia tidak ada. Tapi Allah berkata lain. Pada itulah Nabi Zakaria tetap mendoakan, yaitu Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imasus sunnah kita ini tetap hadis salat dibaca, Allah berkata lain. Itulah yang didoakan oleh Nabi Zakaria, Nabi Allah Zakaria. Akhirnya Allah memberikan keturunan kepadanya, yaitu Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Maka siapa yang memuasakannya pada itu, Allah mengabulkan segala doanya. Kemudian hari keempat, Sadarion mete dong na puaso katangan napapuaskon sudena nda puaso napapuaskon. Yang keempat, tanggal 4 Nabi Allah Isa dilahirkan. Nabi Allah Isa dilahirkan. Siapa yang memuasakannya hari ini, Allah selamatkan dari kesengsaraan dan kesukaran. Mudah-mudahan dikeluarkan Allah kita dari kesengsaraan dan kesusahan. Yang kelima, besok Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan. Siapa yang memuasakannya bebas daripada sifat kemunafikan dan azab kubur. Dijauhkan Allah daripada kita sifat kemunafikan. Ini yang jadi bahaya. Karena orang munafik tempatnya di mana? Neraka apa? Jahannam. Kan beda-beda. Tapi orang yang selalu berbohong di mana tempatnya? Neraka itu kan ada kaplingannya.
Misalnya Wail, neraka Wail, itu kan ada 4 diutarakan dalam Al-Quran. Golongan manusia itu nanti akan dimasukkan ke neraka Wail dengan 4 macam. Yang pertama adalah, lihat ayat dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumadah. Neraka Wail lah, atau celakalah orang-orang yang selalu menghina dan yang selalu mencaci maki, baik melalui mulut maupun melalui tulisan yang ada sekarang ini. Orang yang selalu turun ayat ini kan termasuk kepada waktu itu kepada Ubay bin Khalaf. Di tatkala itu di zaman Nabi, Ubay bin Khalaf sangat caci maki, hina sama sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lantaran Allah berikan kepada Ubay bin Khalaf harta uang yang melimpah ruah. Ben kayo ya layas marwania sudah pedalakon layap harta yang ngomong. Maka nantinya di hari kiamat tipe-tipe yang begini, karena hartamu membuat kamu kesombongan, karena hartamu membuat kamu anggap layas kepada orang lain, karena hartamu mencaci maki orang yang lain, karena hartamu adalah menyakiti orang lain, maka kamu nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama Ubay bin Khalaf. Tempatmu adalah di Wail. Wailon pula na unyumar kompor open. Nama kompor gas open. Api ngon ginjang, api ngon toru, kiri kanan api. Imasukon tu sia laki dipor, diikat di tiang yang panjang sampai terbakar tulang adalah jantungnya. Tuson meitakehe pula alak naman caci Ko masangai se perombongan lu pilih satu si Wail, Ubay bin Khalaf. Yang kedua mana? Yang kedua mana yang dapat Wail dalam Al-Quran? Yaitu adalah wailul lil mutaffifin. Neraka Wail lah bagi orang yang selalu berbuat curang, menambah ataupun mengurangi dalam timbangan, adalah mengurangi dalam suka. Misalnya mangidomohop dah, mangidomohop tuna para ita sasudena minta maaf ahama gula pasir misalnya udokon gula pasir dison hargana 14.000, di tokonon 12.000, murah. Semua diserbu yang 12.000, 1 kilo ini tulisannya 1 kilo semuanya nih. Ternyata yang 14.000 ditimbang di rumah pas memang 1 kilogram. Sedangkan yang 1 sampai di rumah ditimbang pas 80 gram. Urang 2 garis naik 1 kilo. Yang dia jual 1 kilo. Apakah itu curang? Mana busi nangkon nabahat anggo manggadis? Nangkon na yura? Ulang si toko song ni suatan mi dot tembokan mi. Kan begitu itu. Oh ni pajul tulko tampahanay. Tarson na manggadis mi soto ngado nginatalak cendok na manggadis soto. Dohot mi pasti patungkap cendok na iban di ginjang na minay. Marbubung kelihatan. Tap ditoru lacam. Benar itu? Ulangin nang. Jujur sajalah hidup ini akan membawa kita kesehatan badan. Contoh kecilnya saya utarakan itu. Wail, karena sonari kan orang seling menokoh, kan begitu. Sering tarsongon ko inang menjalai parmain, songon uma-umaon, ulang tatap wajah nai. Ada tatap gurung-gurung di tangan nai. Bulan nalom-lom gurung-gurung di tangan naon, nalom-lom menak boru nai. Wajah banyak yang putih, tiang gue jilbabnya mau markarotang talonannya, lom-lom. Uma-uma on pe mana boson ni rotuson amana bontar tili di tangan mulom-lom, nalom-lom dohoy. Panipu. Komada panipu. Ya, berkatalah jujur. Wailul lil mutaffifin.
Yang ketiga mana? Di surah Al-Mursalat. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Neraka wellah bagi orang-orang yang selalu berbohong. Celakalah kalau begitu. Yang selalu berbohong. Baik saya katakan itu secara perkataan maupun secara perbuatan. Tadi itu umat-umat itu inang-inang itu perbuatan. Perkataan mana? Ya, lain di luar. Macam-macam. Apa di situ? Well. Adalah well. Yang terakhir mana? Fawailul lil musallin. Neraka wellah bagi orang yang salat. Alladzi hum fi salatihim alladzina hum yura'un, yang lalai dalam ubain gambaran on tua yahaya barusan selesai piala Eropa dan piala Amerika, betul ayah ini saya membuat ilustrasi nih. Yang pemain bola yang 11 orang itu pemainnya, satu pun di antaranya 24 pemain yang main itu, 22 pemain, adakah nama roban HP waktu main bola? Adong de nama roban HP oleh waktu marbal? Aso ngayaban kali HP ya bangun joluan, ada pebek oper tuson sugol koning ya bangun joluan. Aso ngadong nama roban HP. Mau ngainang? Mau sopo kusia di karejoniai, so husu ia di karejoniai. Bagaimana mendapatkan bola, bagaimana otak katingnya supaya bisa menjebol gawang orang lah. Sewaktu sumbayang koyoban ko HP mangulu buse aktif. Namain bal saja ngadong. Perintah siapa yang mereka turutin itu? Hanya perintah adalah kepada manajer dan pelatihnya. Itu ya. Peraturan yang demikian. Kenapa kita peraturan Allah di waktu kita salat bahkan lalai di dalam salatnya, mangkuling HP, marsion jordoma. Get pamatena. Aw barusan non inang awi mumna, topek buse di pudingku. Di waktu ruku sugarin tong nahabus topek tong bayon rupa cinta lagu mandailing. Iman ada di dering ni HP-nya. Mar lagu saja. Tupuk topak mada anggi galunggung. Dayo laguna. Na topak digas-gas sataon. Kehoda anggina sangat lungun, paninggalkanmu na sangat dangol. Isa jo nama. Tolu noli marputar lesdi laguna waktu sumbayang. Iya pe husu, iba pe ragu iba na sumbayang begini. Mungkin na baru na tinggal kon bayon. Wonon do suputaron. Keadaan zaman sekarang nih berarti lalai. Bagaimana kita dalam salatnya? Mulai daripada uduknya, mulai daripada istinjanya, uduknya, perbuatannya, atau baca surah kita. Sudah guys, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya la kulli hal. On mada amang inangda sasudenada ulang lebih khusyuk, lebih patuh kepada yang lain ketimbang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaben nasalai tamar HP jadi waktu sumbayang tinggal konjol ulang dan jorok nasoni membuat kelalai harta ni bayi membeni bala tidak konsentrasi menghadap munajat di hadapan Allah. Sungan diget pamatenan tong kan begitu. Tebay on tahu diri, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung telap, lari. Kan dia sendiri yang menghukum diri dia. Jadi on mada amang inang da sasudena. Jadi dijauhkan Allah. Itulah yang empat itu yang tempatnya di dalam well
Kalau sholat tentang nang jelas deh, masalakum pi sakor. Sudah masuk kuamu tu api neraka sakoron. Ami indah sumba itu adong tempatna. Bulan munafik nang kini, innal munafiqina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan neraka jahanam yang kekal mereka di dalamnya. Janganlah berdusta. Buatlah komitmen dengan orang tua. Buatlah komitmen dengan suamimu, dengan saudaramu. Jangan ada dusta di antara kita, bang. Jelas? Hari kelima, keenam. Hari ke-6 Zulhijjah. Allah mengabulkan pintu kebaikan bagi nabi-nabi. Siapa yang berpuasa akan dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat dan penuh kasih sayang, dan dijauhkan Allah dari azab. Dijauhkan Allah dari azab. Hari ke-7 langsung nih. Hari ke-7. Hari ke-7 bulan Zulhijjah ido konon yaumiz zinah. Hari perlengkapan untuk pelaksanaan ibadah berhaji. Persiapan pelaksanaan ibadah haji yang di Makkah. Jadi ulang kita heran pula sembahyang di Makkah pas hari ke-7 zuhur ada khutbah. Itu namanya tentang persiapan, tentang disuruh memang melaksanakan khutbah hari ke-7 tentang manasik haji. Tuh, hari ke-7 Yaumiz Zinah. Allah menutup pintu-pintu Jahannam. Allah menutup pintu-pintu Jahannam, tidak dibuka sampai hari ke-10. Keluar di lockdown. Tanggal pitu tu tanggal 10 di lockdown dulu. Bagaimana? Bahwa orang pada saat itu barang siapa yang memuasakannya pada hari ke-7, Allah menutup 30 pintu kemelaratan. Allah tutup bagi kita 30 pintu kemelaratan dan dibukakan 30 pintu kemudahan dan kesenangan. Kemudian lanjut 8. Ini yang perlu bagi kita nih. Na parah maun sada tu pitu dongan. Sapi no mana 8 sapi no makna 89. Hari 8 dinamakan hari tarawiyah, di mana jamaah haji tanggal 8 itu memasang niat malai. Memasang nih bagi yang haji tamattu dan qiran alai di Mekah di bagas masing-masing memasang nih niat, ataupun nama haji ifrad. Pokoknya jamaah haji memasang niat di tanggal 8. Di tanggal 8 Zulhijjah sebelum zuhur, na tanggal 8 sebelum zuhur alai marangkat muntumina. Di Mina alai sumbayang zuhur, asar, maghrib, isya, borengin nai bermalam ke-9. Habis habis 9 pagi, habis sholat subuh, bergegaslah menuju padang Arafah. Tiami ustad ngana songonya mina haji. Oh lo, ngon mokah langsung tu Arafah. On sunat, on lakukan nabinta. Indah bisa bentong, tiang mungkin tahun nontong. Hanya 40.000 jamaah saja yang melaksanakan haji bisa lah. Tiang utna joloi tentong 2 juta orang, kan begitu? Ya, mana mungkin, tidak bisa mungkin satu tempat begitu. Dah. On tanggal 8 dan 9
yaitu adalah hari yang paling baik, tanggal 8 dan 9. Tanggal 9 adalah orang yang puasa pada tanggal 9 itu, yaitu adalah hari yang baik. Allah sama halnya dia yang puasa atau beribadah 2 tahun. Siapa yang memuasakannya, Allah ampuni dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Sedangkan hari Asyura hanya 1 tahun. Ini hari Arafah di tanggal 9 di bulan Zulhijjah itu. Maka tanggal 9 8 Zulhijjah ini, maka alak-alak nama muasohonna tanggal 8 dohot tanggal 9 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya, yaitu adalah 10 kemuliaan. Mudah-mudahan dapat kita ngapain anak. Pino makna tanggal 8 9. Tanggal 8 9 alat-alat na melaksanakan ibadah puasa pada saat itu, Allah memberikan kepadanya 10 kemuliaan. Nomor 1. Nomor sada. Allah memberi keberkatan pada kehidupannya. Ilehen Tuhan tiba kehormatan ataupun adalah keberkatan dalam songonon menting nang roho mangaji. Keho tu maarla adong orjannya lak keho, adong kamalangannya lak keho. Kan benar hormat mesoni. Indah menganggap rugi lalaho, kan begitu. Tuson, indah pamiskin kon roh mangaji tuson hari Rabu, kan begitu. Bahkan menambah rasoki, bahkan bersilaturahmi, bahkan marto mudut nasadat napadua. Alhamdulillah, mama wa amang, mama wa inang, marsu anak tada boleh baru salo se on mawag testing pa NS. Api song ni dah boleh burungku dah boleh ni. Ahita pa cocok mada boleh song ni semare dah itani mo. Anggota pangaji, patah nasi, cocok. Mendapatkan kemuliaan adalah dan memberikan keberkatan dalam kehidupan. Yang ketiga, Allah menambahkan hartamu, tidak mengurangi. Yang kedua, Allah menambahkan harta, tidak pamiskinkan, menambah harta. Yang ketiga, Allah menjamin kehidupan rumah tangga. Allah menjamin kehidupan rumah tangga. Alak naisian imasurian jurukon inang. Di waktu di waktu inilah, di bulan Zulhijjah ini, bahwa Nabi menundukkan kepalanya, menunduk Nabi songonon. Bangkit Nabi inta senyum, marsapa sahabat tu Nabi inta. Asododongan senyum ya Rasulullah ning sahabat. Roning Nabi inta baru turun wahyu tuau. Datang Jibril menyampaikan kabar gembira tuau ning Nabi inta. Langsung dibacaun Nabi inta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya telah banyak kami berikan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, nikmat. Mana di dunia banyak keturunanmu, di nanti di akhirat dalam surga diberikan kepadamu telaga yang namanya Al-Kautsar. Baru diturun naik. Fasalli li rabbika, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu karena Tuhan. Markurban ko karena Allah, salatlah karena Allah. Maksudnya salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Setelah salat laksanakanlah ibadah ulai koyok sebelum sembayang indah kurban gorarnai.
yang biasa tedung sumbayang dikoyok, itulah namanya pengorbanan. Mau apa pengorbanan on dison ita lakukan? Mau apa pengorbanan on? Ini Allah meminta adalah kepada kita. Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, namun Allah meminta tetesan darah pengorbananmu kepadanya. Maka ibadah korban itu salah satu kunci pembuka rizki buat kita. Dodohinang sangat dikorban kondo. Dohot mantung markur. Jadi on ma agunana waktu nan baru di ujung nai inna syani, sesungguhnya Allah membenci caci, membenci, yaitu suku Abatar. Terputuslah orang-orang yang selalu membencimu, terputuslah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alak-alak na bonci situ Nabi, alak-alak na tidak suka kepada keluarga Nabi. Orang-orang yang tidak suka kepada cucu-cucu Nabi, bahwa itulah orang yang terputus dari rahmat Allah subhanahu. Kita cinta Nabi karena pesan Nabi adalah addibu auladakum salasata hisalin. Ajarilah anak-anakmu, ajarilah keluargamu 3 perkara. Hubbu nabiyukum, cinta kepada Rasulullah, cinta ahlul bait, cinta kepada keluarga, dan hubbu tilawatil Quran, dan cinta membaca Al-Quranul Karim. Jadi apa hikmah dalam ayat ini? Termasuk mo'on surah Al-Kautsaron parukunkon rumah tangga. Tai andigan kunon waktu na ba? Ontong nabu na marbaday saja do ari pepituari do sapoken ono mari marhantam. Tanggal 8 dohot sambi rapuas suamuntong. Bola borginai pula bisa tahat ibaca maon Al-Kautsaron di borengin niarinai. Diba melunakkan hati. Baca 11 kali, dibaca ya busai 11 kali. Mudah-mudahan na rosu martambah rosu, na urang rosu marro rosu, na marsarak mulak marro. Oh, tolak sada, tolak 2 kan begitu. Ulang nang tolun tong. Ya dibaca inna a'toina. Baca karena ini melembutkan hati. Atau udaina lebih jahat dori dakdakiyaho teles abang nimu. KDRT saja kan begitu. Ro ona dakdak, mano mamandorapi, maro mamanyipaki, walhal lang godang dohotusia. Kan begitu. Te lama-lama masun-sunon manumbu umaon, teles sayang tusia. Ipon pemamela ona tenju benia. Taisongan dia ma on doma seringlah dibaca. On inang menyembuhkan hati adalah menyembuhkan hati yang keras menjadi lemah lembut. Dibaca on tuaik baru inum kon 10 noli atau Twitter. Mudah-mudahan corona mela virusis ya nih itu kena baca 10 kali kepada air itu, kemudian minum atau makanan, hilang penyakit dari tubuh muningna. On mahikmahna ayat inna on mahikmahna. Itu yang tercantum di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baca inna a'toina, dapat deh. Ayat langganan deh Pak nih. Somalembut hati-hati nih ba. Somalembut somela apanya? Awan menetardokon di tan somela, pelu, pilek dan sebagainya. Dibaca 10 nol itu panganon niba atau tu minuman niba. Onan kinadong kudaro tuson beibo. Bacaon mason itu sinang kon beduah bengonon be. Ni masongan ni bacaon tu si kan begitu. Ayat Al-Qur'an itu syifa warahmah, menjadi obat bagi kita semuanya. Semoga terhindar kita daripada virus ini semuanya. Amin ya rabbal alamin.
ngena maua tu dah anak. Do anakmu taruh na gorarmu saja mo do konon konnya. Ompung na solabo. Harana ompung-ompungan sunari dong titelna STNKN. Indah pula tu kareta tu motor STNK sampai polisi. Pas speednya mana STNK pak nih ya. Pula di pengajian STNK nih ya. Setelah tua nakal sekali katanya. Awas. Yang ke jadi itulah di bulan tanggal 8, 9 Zulhijjah. Keempat, Allah membersihkan dirinya dari segala dosa dan kesalahan yang lalu. Itulah tadi menghapuskan ada ibadah puasanya, ya, ada sodakohnya. Kan itu di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima, melipat gandakan ibadahnya. Dilipat gandakan ibadahnya. Dinaikkan menjadi 30 kali lipat daripada 70 kali lipat daripada bulan sebelumnya. Itu di bulan Zulhijjah. Karena dia ashhurum ma'lumat yaitu adalah ayam ataupun hari yang sangat dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, memudahkan kematian. Ulang sugari dah gara-gara ni penyakit ni baraman memudahkan akon durako kan begitu. Ngaben datolang memang ngatolang mencita-cita mati nang. Datolai la yatamanniyan ahadukum bil maut ning Nabi. Janganlah kamu mencita-cita akan kematian itu. Lidurrin nazala bihi, karena kematian itu sangat susah kata Nabi. Lidurrin nazala bihi. Wa in taqul ya Allah, kalau memang mati itu adalah baik bagiku, maka matikanlah aku. Kalau memang tidak baik bagiku, kalau memang adalah hidup ini lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tujuannya tay adong kemudahan. Kan begitu? Memudahkan keluar ruh dari tubuh. Atau kan ada dua, satu puasa 8-9 itu memudahkan kemati bulan Zulhijjah. Yang kedua mana? Bersugi, siwak, siwak nih kosong son. Atau adalah pikul laula an asyqa ala ummati la amarta lahum biswak. Kalau tidak keberatan atas umatku, akan saya suruh mereka itu pula dong sugi ni bang mau entong songonon do marsugi uma-umaon beba don yakin daw na tambat sudah ditalukung na sugina ta intong manyogoti isugion ko da siliodaha manyogoti sulion ko busay ko tusuhuron siliodaha ko tusuhuron isugion ko di ko tuasar siliodaha di ko tuasar masuk tu ko tumagorit masuk tu ko tui lesni sa isugina inda unjung di ba anggo intong dia na songoni ba ni tuntuni ba lesni inda basu-basu do nabinta pedi basu lau meninggal nabinta pengido nabinta de sugi tu iparnya ibotoni Aisyah anaknya Abu Bakar dia jolo ane tatalion nabi kan sugi tay paham ibotoni Aisyah Abdullah bin Abi Bakar ilahnya kan suginya itu ilahnya suginya untuk nabi basu ya dan marsugi nabinta ngasedok dung ni meninggal manabinta sugi pertama membersihkan mulut, kedua menyehatkan gusi, yang ketiga menghilangkan bau mulut, yang keempat memudahkan keluar ruh dari tubuh. Itu hikmahnya itu. Marsugi. On manombo ayah-ayah himay dah ngunjungi sugi. Tumbilang nama sugari mulai kotoran ipon ni yang ni. Ngamang hidup mentong dan sebagainya kan begitu. Dah. Jadi sugi, sugi. Ropen tong ayah-ayah loge sumbayang on saja matu tangan ni baju ni ada. Sampai lagi na gorsing do masudion naik. Dah indah soni. Na bersih dah. Memang dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memudahkan keluar ruh dari tubuh. Inilah hikmahnya ada dua gitu. Yang ketujuh, menerangi kuburnya selama ia berada dalam kubur. Ya, kubur itu sempit. Kubur itu gelap. Kubur itu seorang diri.
kubur itu jauh dari pemukiman. Kita semuanya akan berada di sana semua. Siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, yang adalah pejabat, aparat, konglomerat, orang melarat, ustadz, ataupun orang jahat, semuanya dibarengkan orang kita di dalam kubur yang begitu gelap. Cuman itaon marna onok, marna parjolo, marna parpu. Cuman kita perlu dalam ibadah itu ikhlas. Amu parjolo au parpudi au sebaliknya au parpudi amu parjolo. Ikhlas. Kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan. Kedelapan, memberatkan timbangan di padang mahsyar. Memberatkan timbangan di padang mahsyar. Ya, semua amal ibadah kita memperberatkan timbangan di padang mahsyar. Nang kini madong rombongan na di sadun. Saat nang kini rombongan na ima Ubay bin Khalaf. Inang kini alak na selalu manca. Adong buse rombongan nantong ima Fir'aun. Gara-gara ni pangkat dot jabatan niai nya di emban layas sude roania tu rakyat nia min zolimina tongkin nai sadun komandan nia Fir'aun dihalau malai dohot nida. Dihalau. Dua. Napatuluna isa ilehen tusia tugas. Mulai pemerintahan, kementerian, dirjen, kabit, kabak, kadis, desa. Lehen nibayo tusia sebagai tu naiya do manayana. Naiya do manaya nayana na do masudena nalala do man nalala ni do masude. Ndadong belalani alak be. Lalani do masudena. Do mana songonian dohotise ima dohot Haman. Tukang sihir ni Fir'auni makongsina. Mandu. Sobaru napatuluna kepala Nabi Saisi ima korun. Nama wasi korunan. Kikit. Isia sudena rembongan na ima. Ipangido Tuhan bukan do anak, bukan na asing na. Allah meminta kepada kita, usaha kita, korbankanlah hasilmu yang kau dapatkan itu, ikut orang lain menikmatinya. Bahwa orang yang melaksanakan ibadah kurban, kan begitu, karena ketamaan, dengan keikhlasan, ikoyok dengan kurbani, terima Allah, belum sampai daronai manetek tutanoi, dosa namar kurbani madiampunkon. Berarti Allah menerima adalah pengorbanan kita. Ita onmainya. Lihat Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Isma, dengan ibunya Siti Hajar. Bayangkan majelis sungani. Ro udai. Orang kuda wita koyok manak na kodang naon. Biado pandapot muinang ni adap ko mawanimu. Arop kuhodo parjolo koyok padoya kan. Baru begitu itu cobaan itu. Mereka itu dan keikhlasan, kepatuhan Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah. Keikhlasan anaknya Isma, sabarnya adalah Siti Allah menggantinya dengan seekor Makanya ini harta yang kita dapatkan sebahagiannya. Ayo kita berkor. Te harapanku mate lumbunai mate sifat nai. Nuwa biarkon mate lumbunai ke tuho sifat ni lumbui. Itu na biarkon. Ulang sugari mau sifat ni lumbu. Ngatar pardongan ngunjoli tandukia ngun samping manojan kon ngun puri manyi ulang songani iba. Mate lumbunai mate sudah ada sifat nai. Mela sudah ngun iba sifat na songanian kan begitu. Ya, ngon jolo manyikut, ngon bolakang manyipak. Adong di mana bosongoni, alakon kan begitu. Dompak di jolo ni ba, olo ngabis ngoni ba, si pakiay gung niat tu ba. Ala kulli hal.
berkorban sebahagian. Itulah yang disuruh kepada kita. Rombongan yang paling mulia siapa? Itulah rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ke-9. Ahon nang kini puasa tanggal 8 Allah menyelamatkan dari kejahatan pada kedudukan di dunia. Onna perluan wanita Islamon yang kon tinggi-tinggi. Islamon do sugari ita tinggi-tinggi kedudukan. Islamon menjadi pejabat Nah beragama Islam yang menjalani agama harus kita yang nomor 1. Kalau lebih harus kita yang ketok palu. Harus kita buat kebijakan. Anggo ngaita ona foto to may taon sude. Ona foto ulang soni. Ita musti dokon dalanak na dong jabatan na dong adalah kedudukan yang tinggi. Silakan berdoa dan melaksanakan itu di bulan tanggal 8 itu. Semoga kedudukannya tetap, tanda tangan dia itu berlaku. Tapi kalau sudah berlaku tanda tangannya, sudah berlaku kekuasaannya, maka itu akan ditagih. Apa yang kau bantu ke dalam ajaran agama apa yang kita lakukan terhadap agama ini? Apa yang sudah kita sumbangkan terhadap agama ini? Ini nih, yang harta kita sumbangkan terhadap agama. Makanya orang-orang yang di sini bantulah saudara kita, bantulah kita sesama muslim harus mendapatkan kedudukan yang tinggi sesuai dengan doa kita dalam salat adalah warfa'ni wajaburni warzuqni, ya berikan pangkat yang tinggi. Semoga anak kita, keluarga kita ada yang mendaposisikan di kedudukan yang tinggi. Namardok naidok. Anggo hitam dasur ceramah. Anggo isi tanda tangan kekuatan kita adalah Islam ini akan maju. Nih. Yang ke-10. Allah mengangkat derajatnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengangkat derajatnya. Maka di bulan ini termasuklah salah satu yang dianjurkan kepada kita melaksanakan ibadah kemudian berkurban. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian apa lagi? Salat Idul Adha. Kemudian apa lagi? Tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai 14 sampai tanggal 13 bukan 14 sampai tanggal 3 memperbanyak zikir baik secara menyendiri atau berjamaah, baik di masjid, di langgar, di surau, di kendaraan, di ladang, di kubur sambil mardahan. Kita pabahat zikir. Mana zikirna? Tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Ini tapabahat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibabahat mengucapkan takbir, tahlil, tahmid dan
inilah di bulan ini sampai tanggal di hari tapi sunnahnya disunnahkan bagi kita di tanggal mulai tungkin naik malam Selasa mitera itu habis tenggelam matahari tanggal 9 yaitu mulai habis maghrib tenggelam matahari kita dianjurkanlah banyak-banyak mengumandangkan takbir baik secara menyendiri maupun secara berjamaah. Disunatkan selepas sholat fardu atau selepas sholat sunat sekalipun ia selepas sholat janazah dianjurkan mengumandangkan takbir. Ya, itulah amalan ataupun yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Kaum bapak, kaum ibu, yang 6 itulah yang kita laksanakan insyaallah ta'ala. Dilatih kita mulai daripada beribadah puasa, melaksanakan ibadah anggo haji tongaban kita kan begitu. Tahun kedua apa boleh buat karena ibadah haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Apakah amal ibadah yang paling baik? Jawab Nabi, imanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma mata? Apalagi ya Rasulullah? Jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Kemudian apa lagi? Al-hajjul mabarur, haji yang mabarur. Al-hajjul mabarur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabarur itu tidak adalah balasannya kecuali sorga. Itulah yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi amalan alhamdulillah yang sudah haji, tapi inilah saudara-saudara kita dunia bahwa kita tidak mendapatkan kesempatan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, tidak menguranginya. Ada di sini bagi kita adalah orang yang melaksanakan ukuf, kita laksanakan di sini adalah beribadah, yaitu adalah melaksanakan puasa. Ialah kita puasa di sini. Ingat, orang yang memuasakannya satu hari tanggal 1 sampai tanggal 9, satu riwayat mengatakan satu hari itu orang melaksanakannya seperti dia mensedekahkan adalah onta 100 ekor dan memerdekakan 100 orang hamba dan mensedekahkan 100 kuda yang diperuntukkan untuk fisabilillah. Kemudian di tanggal 8 naik menjadi, yaitu adalah dari 100 menjadi 1000 adalah 1000 onta yang disedekahkan, maknanya 1000 onta yang disedekahkan atau memerdekakan 1000 orang hamba, dan juga adalah 1000 ekor kuda yang diperuntukkan untuk fisabilillah. Dan yang terakhir di tanggal 9 menjadi 2000, yaitu seperti orang memerdekakan hamba 2000 orang adalah atau mensedekahkan 2000 ekor unta dan juga mensedekahkan 2000 ekor kuda yang diperuntukkan untuk perang fisabilillah. Itulah imbalan yang banyak, yang ada rahasia yang terkandung di dalam bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah. Karena disitulah dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayyamid dunya ayyamin asyr. Seabdul hari di dunia ini itulah hari yang 10, maknanya 10 Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Yaitulah wal fajar walayalil asyar. Maknanya di situ banyak ulama tafsir mengatakan tujuannya adalah bulan Zulhijjah, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah.
Itulah yang kita laksanakan insyaallah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama takbirnya dengan Idul Fitri, tidak ada bedanya. Ya, cuma nakin urangi sotik soi pas. Ulang kirban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Habis sudah nama rangkat kita melaksanakan sembahyang tolak tusadun salose sembahyang mula kita carilah kurban yang paling gemuk. Ida disuruh ulang jalai lembuna nama renyang ijalakan lembuna ada bisa untuk bulan Nabi sangat untuk lombu ngadong lombu mampu itu salah sebahagian bagi kita. Jadi Nabi SAW pernah berkurban 100 ekor unta, 60 tolu beliau mangkoyokna, 37 baberenia Ali bin Abi Thalib mangkoyokna. Jadi adalah dungding koyok adalah nasononan, ada sahabat adalah meneteskan air mata. Wah rupanya paslah rupanya umur Nabi itu 63 tahun. Sudahnya punya hikmah yang dilakukan Nabi. Maka berkurbanlah, datanglah Fatimah. Ya Rasulullah, Nabi menyuruhnya Fatimah, saksikanlah kurbanmu itu. Fatimah menjawab, apakah kurban untuk kita saja, keluarga? Tidak. Ahlul Bait saja? Tidak. Bagi siapa? Seluruh umatku, kata Nabi. Bagi kaum muslimin dan on penang kodo atas namamu tedongan limpah kon hadiah kon sebahagian pahalanya kedua orang tuamu, keluargamu, anakmu, suamimu dan yang sudah duluan dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, tidak mengurangi adalah pahala yang buat kita. Jadi insyaallah taala kemudian merangkat kita kan dipandu deh. Bacaanna hasbunato bismillah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal dokon ma fataqabbal dokon adhiyati dokon masyanu fataqabbal pun namang koyok nai fataqabbal adhiyatum syanu ope dokon fataqabbal adhiyat, terimalah kurbanku dan hadiahnya begini baru bismillah Allahu akbar sayat kan begitu. Belum sampai darahnya ke tanah, dosa yang berkurban itu adalah sudah diampuni oleh Allah, diberikan kebaikan sebanyak bulu binatang tersebut dan nantinya dibangkitkan di hari kiamat bulu tanduk kukunya dan semuanya lengkap untuk kendaraan bagi hambanya yang mau mengorbankan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Nikmat Allah sudah banyak kita dapatkan, sebahagian diminta Allah karena kurban itu pembuka pintu rezeki kita dan membuka pintu kelapangan hidup kita tahun yang akan datang. Lagu mangkoyok nai. Oh, lagu mangkoyok nai. Nda tarbaca sudah na on masongonin ya ipandu di nang idabo. Ang udadege sana ina mang panitia na ipandu dero memutuson tabacaon ninna itiop karotas na ida. Jadi na terbaca sudah ya Allah, ini daripadamu dan saya kembalikanlah kepadamu, maka terimalah kurbanku ini dan pahalanya saya hadiahkan orang tua saya, kedua-duanya adalah suami saya, anak saya dan saudara-saudara saya dan keluarga saya kaum muslimin dan muslimat, tidak mengurangi pahalanya untuk kita semuanya.
maka kita disuruh berkorban sebahagian harta yang kita dapatkan. Tidak bisa satu lembu, adalah minimal 1/7 dari situ atau sebahagiannya. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, itulah mudah-mudahan Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan di sini ada beberapa saudara-saudara kita, ada yang tidak saya bacakan, ada yang berpulang ke rahmatullah, dan ada juga di antara mereka yang yaitu adalah namanya berpulang kepada Bapak Guru yang belajar di pengajian dari Rabu. Mohon didoakan saudara kami Mas Ridah binti Basharudin, umur 66 tahun, meninggal di DK 4 di lingkungan Kelurahan Sipolu-Polu. Kemudian may tolong jolayah nami namar gorar Muhammad Irwan anso cepat sehat sian penyakitna, menyembuhkan doa mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Kemudian setelah itu mangido tolong tuayah dohot jamaah pengajian mandoahkon anak namar gorar Mah Rani Dewi, alamat Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik, Marapi. So lulus dalam menempuh ujian CPNS, amin. Kemudian adalah juga mengidu tolong tu pengajian ima anak nami namar gorar si Mahathir Muhammad anso lulus jolo ujian Dyson di Pertamina, amin. Mudah-mudahan dilakukan Allah ada jabatan yang tinggi dalam Islam. Kemudian mangidu doakan ibunda kami Hajjah Sakdiah binti Muhammad Syarif, tutup usia 60 tahun. 60 tahun tinggal 10 Januari, tidak dong alamat nak sangai dia. Mudah-mudahan Allah semuanya ini yang berpulang ke rahmatullah diampuni Allah segala dosanya dan dimaafkan segala kesalahan dan diterima segala amal ibadah mereka, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, dan bagi yang melaksanakan ujian dan adalah diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah kulli niyyati salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من
جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب مما قرأناه من أم القرآن ومن بحق سورة الفاتحة وبحرمة سورة الفاتحة. بلغ ثواب إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وقرابته وذرياته وآل بيته أجمعين، وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، وخصوصا إلى روح مصطفى حسين مع أهله وفروعه، وثوابا مثل ثواب ذلك إلى روح عبد الله مصطفى مع أهله وفروعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم، واجعل نورا منيرا بين أيديهم، وفكاكا لهم من النار، وهجابا لهم من النار، وإتقا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا دفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم غفرة من حفر النيران يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أسكننا وأهلنا في جناتك جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين.